الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjam Sinjai Utara, yang terhormat Sektor Kelurahan Al-Mawaid, Bapak Ketua Founder NAS Foundation Sulawesi Selatan, dan para hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya sehingga kita semua bisa hadir di tempat, di aula Kelurahan Al-Hanwe ini dalam rangka mengikuti seminar kelurahan dan sosialisasi kelompok usaha bersama di Kelurahan Al-Hanwe, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dan pada kesempatan ini kami tak lupa berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Lurah Al-Hanwe beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan seminar kelurahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjam Sinjai Utara, yang terhormat Sektor Kelurahan Al-Mawaid, Bapak Ketua Founder NAS Foundation Sulawesi Selatan, dan para hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya sehingga kita semua bisa hadir di tempat, di aula Kelurahan Al-Hanwe ini dalam rangka mengikuti seminar kelurahan dan sosialisasi kelompok usaha bersama di Kelurahan Al-Hanwe, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dan pada kesempatan ini kami tak lupa berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Lurah Al-Hanwe beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan seminar kelurahan tersebut. Dalam kesempatan ini pula
kami dari panitia pelaksana seminar kelurahan melaporkan hasil kegiatan kami. Berawal rintisan pembentukan kelompok usaha bersama ini dan adanya kelompok-kelompok atau oknum masyarakat yang sempat menolak, namun alhamdulillah berawal di Desa Biroro terbentuk 5 calon kelompok usaha bersama, kini berjumlah 130 calon kelompok usaha bersama dari 28 desa dan kelurahan di 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Kami berterima kasih kepada Bapak Lurah dan jajarannya, tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, dan para mahasiswa, mahasiswi yang sukarela berjuang untuk rakyat miskin. Karena itu kami mengharap petunjuk, arahan, dan bimbingan dari instansi-instansi terkait. Besar harapan kami dari panitia agar pemerintah daerah, baik dari eksekutif maupun legislatif, untuk memberikan support dan dukungan kepada kami agar kegiatan ini bisa berjalan lancar demi untuk rakyat Kabupaten Sinjai. Sekian laporan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang terhormat Bapak Sekretaris Kecamatan Sinjai Utara, dan yang terhormat Bapak Sekretaris Lurah Kalwanyai, dan yang kami hormati pula panitia seminar kelurahan beserta kru dan Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kami panjatkan Bapak pimpinan yang mewakili dari Sinjai, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan rahmat dan inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan serta umur yang panjang untuk bertemu di aula kantor kelurahan Alimamang. Tak lupa kita mengucapkan, mengirimkan salam dan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Camat Sinjai Utara karena kebetulan hari ini 3 kegiatan yang bersamaan dengan jam yang bersamaan, jam 13.30 atau setengah 2, jadi kami bagi dan Ibu Camat mendelegasikan kepada kami selaku sekretaris camat untuk menghadiri acara sosialisasi di Kelurahan Alihamang ini. Tadi alhamdulillah kita telah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari panitia. Kebetulan ini kalau tidak salah dari surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 6. Ya, di situ disebutkan kalau kita berada di jalan Allah itu berarti kita akan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ini sangat sesuai dengan yang temanya sekarang adalah
membangun desa dengan meningkatkan ekonomi warga miskin yang berkesinambungan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami dari Kecamatan Sinjai Utara sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dari Nas Foundation sebagai salah satu proses peningkatan kemandirian kelompok usaha bersama yang nantinya bisa lebih baik. Kemudian sesuai dengan seminar kelurahan sosialisasi ini yang dilakukan oleh Nas Foundation, dengan tema membangun desa dengan meningkatkan ekonomi warga miskin yang berkesinambungan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sinjai, yaitu terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Alhamdulillah itu sudah sejalan dengan visi dan misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kami juga dari Kecamatan Sinjai Utara mengucapkan terima kasih kepada Nas Foundation, kelompok usaha bersama Kuber, karena sudah ada di Sinjai. Tidak lain fokusnya nanti tujuannya adalah bagaimana agar kelompok usaha bersama ini yang khususnya ada di Kelurahan Alehanwai itu bisa mandiri. Tadi saya tanya Pak Ketua, kebetulan alhamdulillah di sini semuanya adalah peternakan Pak ya. Mudah-mudahan bisa membantu bapak-bapak petani, bapak-bapak di sini untuk lebih mengembangkan usaha di bidang peternakan. Dan kami terakhir, kami semoga Nas Foundation di sini bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan programnya yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kelurahan Alehanwai ini. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja kalau saya lihat ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang diamanatkan oleh tim gugus tugas. Ya perlu saya sampaikan bahwa setelah itu salah satu cara ini saya kira semua tahu bahwa kita ini dilanda COVID-19. Sampai hari ini Sinjai itu sudah 240, tapi ada yang sembuh. Dan alhamdulillah sampai hari ini Sinjai belum ada yang meninggal dunia. Itu kita doakan supaya tidak terjadi. Tapi satu syarat yang harus penuhi saya masuk di situ. Karena ini penting, karena kebetulan saya juga ketua harian gugus tugas Kabupaten Sinjai yang ditunjuk oleh Bupati. Ini saya penting sampaikan bahwa 3 syarat yang harus penuhi dalam rangka menghindar dari penyakit corona ini yang kita tidak tahu bagaimana modelnya di corona. Jadi mesti sudah kelihatan. Yang pertama adalah tentu pakai masker, upayakan. Kedua, jaga jarak, seperti bapak-bapak telah lakukan. Dan ketiga, perbanyak cuci tangan. Hanya saya lihat bahwa penggunaan masker itu masih kurang. Perlu banyak, apalagi sekarang ini ada peraturan Bupati nomor 27 tahun 2020 berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan ini. Itu peraturan Bupati baru-baru ini nomor 27 tahun 2020. Itu sangat penting kita lakukan supaya kita terhindar dari COVID-19. Siapapun dia, bukan dia sendiri dirinya menjaga dirinya itu kan. Mudah-mudahan yang banyak sekarang yang terpapar itu dari pegawai kesehatan, banyak sekali, rata-rata pegawai kesehatan karena barangkali karena mereka aktivitasnya bersentuhan dengan penderita sehingga banyak yang nanti. Semua kita di Kelurahan Alehanwai ini
diharapkan mentaati aturan untuk kepentingan kita, bukan untuk orang lain, untuk kepentingan diri pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan lingkungan kita, masyarakat kita secara umum. Jadi saya sangat harapkan agar dilaksanakan dari utamanya memakai masker. Karena semua ini beredar besar. Kalau ruang tertutup itu lebih upayakan untuk selamanya disampaikan. Himbauan itu perlu dilakoni. Sekarang saya coba memberikan penjelasan sedikit karena saya punya waktu hanya kalau dijadwal itu 20 menit ya. 20 menit itu waktunya memang sangat sempit kalau bicara kemiskinan. Sangat banyak hal yang harus kita bicarakan kalau bicara kemiskinan ini. Iya. Karena sampai hari ini, mohon maaf, kategori miskin itu kita ukurannya apa kita tidak tahu sampai hari ini. Tadi itu dinas sosial mengajukan perda mengenai penanggulangan kemiskinan di Sinjai. Tapi mereka juga tidak tahu bahwa ukurannya apa ini kemiskinan. Jadi salah satu persoalan dulu yang baru-baru ini kita lakukan rangka memberikan bantuan kepada masyarakat kita, baik yang terkonfirmasi COVID-19 maupun yang masyarakat yang terkena miskin yang kita kenal, sekira bapak-bapak terkenal karena juga ada program itu bantuan langsung tunai. Itu kadang-kadang yang dikasih itu ada motornya, bagus rumahnya. Sementara ada juga yang lain kita berikan. Apa permasalahan yang ada di sini? Itu permasalahan pendataan orang miskin. Ya, tidak akurat, sehingga jadi permasalahan yang melanda kita. Bukan hanya di Kabupaten Sinjai, seluruh Indonesia begitu. Ya, ada yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau pandangan mata mereka sudah kemiskinan, tapi ternyata namanya ada. Itu yang kita juga. Insyaallah ada waktu singkat mungkin tahun depan baru bisa kita mengesahkan peraturan daerah mengenai berkaitan dengan kategori miskin, ukurannya apa dan lain sebagainya. Dari penanganan kemiskinan ini, sudah lama, bukan hari ini saja. Saya masih di PMD dulu, kepala Badan Pemberdayaan, sudah bicara miskin kita. Ya. Apalagi sekarang ini nama banyak orang miskin baru karena kehilangan pekerjaan, takut corona akhirnya ojek juga tidak bisa berjalan normal. Kalau kita kumpul juga menjaga jarak, sehingga orang miskin baru mereka perlu suntikan dana dari pemerintah. Memang ini adalah tugas pemerintah yang mengurus rakyat. Kalau DPR itu ya ada prinsipnya bahwa DPR itu tidak oleh rakyat, harus untuk rakyat. Kalau permasalahan rakyat secepat mungkin bisa tertangani. Ini posisi anggota DPR. Jadi kepercayaan kita kepada masyarakat kita itu harus wajib hukumnya bagi anggota DPR. Kalau ada DPR yang anggota DPR disampaikan masalah kita dan tidak dia tindak lanjuti, menurut saya harus tidak anggota DPR. Karena tugas kita itu. Kalau ada misalnya pemerintah seharusnya berbuat demikian, seharusnya mengurus rakyat tidak dilakukan, sampaikan ke DPR. Kita akan sampaikan kepada pemerintah bahwa seharusnya dilakukan kepolisian kepada rakyat. Bapak Wasir memang di dalam penanganan kemiskinan secara menyeluruh itu diperlukan intervensi pemerintah. Pemerintah harus berperanan. Kalau tidak akan bersaing persoalan kemiskinan. Tapi alhamdulillah di Sinjai ini syukur di Sinjai ini terus terang
zaman saja belum ada yang dijumpai orang-orang atau masyarakat kita yang tidak makan, walaupun mereka bikin, tapi kenapa demikian? Karena kita ada kegotong royongan, ada kerjasama, ada kepedulian kita kepada sesama. Ya, oleh itu memang di dalam intervensi pemerintah ini banyak menggunakan lembaga, banyak kerjasama dengan lembaga. Saat ini dan itu diamanatkan di peraturan Menteri Sosial yang diamanatkan nomor 2 tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan kasus. Dia peranan fondasi ini sudah sejalan dengan, saya kira memang mereka dibutuhkan dikerjasamakan dengan pemerintah, bukan hanya beliau yang ada dinas komisioner, tapi kita semua harus berpihak, karena kalau kita biarkan kemiskinan ini terus menerus, tentu yang menderita adalah masyarakat kita. Jadi pada prinsipnya bahwa ini bisa berlangsung, apalagi ada waktu sampai saya kalau dulu itu waktu saya di pemberdayaan bubur itu bantuannya satu, tapi sapi, jadi sapi yang dikelompokkan, kelompok bersama yang dikelompokkan, dan ini sebenarnya ya persoalannya sama. Beberapa tahun silam sampai 15 tahun itu sudah ada ya, itu sudah ada, tapi jalannya itu jadi kemis. Kenapa? Karena kadang-kadang setelah diberikan bantuan seperti itu tidak ada lagi yang mengikuti. Jadi kadang-kadang masyarakat kita sendiri yang kadang-kadang memang menganggap bahwa itu bantuan cuma bunga. Padahal tujuan pokoknya adalah bagaimana ini berangkai, bagaimana ini bisa bergulir, sehingga yang demikian diharapkan lebih produktif. Kadang-kadang juga ada yang diberikan bantuan, ini mau maaf, terutama saya itu bodoh, karena zaman itu bodoh. Kasih bantuan, kita jual sapinya, baru dia kawin. Apa itu waktu kalau apa itu yang perkabola, kadang-kadang kita apa yang diharapkan untuk berkembang, dia nggak ada, karena ada yang berdiri sapi. Padahal diharapkan itu sapi beranak, ada produktivitas, berkembang. Dari itu boleh dapat lebih penting, tidak ada tambah berlebih. Kita berkelas apalagi positif, tambahan dua. Ini masalah yang harus kita hindari. Jadi insyaallah berapa kelompok dapat Pak? 6 kelompok. Satu kelompok berapa? 2 Pak. Coba itu, dan diharapkan itu berkembang. Harapan kita bahwa setelah kelompok ini selesai pindah kelompok lain, tapi tetap di lain, jangan berhenti ke desa lain. Nanti ada program di desa lain. Apalagi sekarang pemerintah mencoba, ini pemerintah kabupaten yang mencoba bagaimana pengembangan sapi Sinjai juga bisa menjadi sentra produk sapi, dan itu akan dikirim ke Kalimantan. Nanti ada bantuan juga itu, sentuhannya sekarang yang tiba, tapi yang belum dapat bersabarlah, karena ada program bupati bagaimana sentra-sentra ini bisa dikembangkan, dan waktu Menteri Pertanian datang, saya kira bapak-bapak tertahu, dan naik jadi datang dia janjikan 1000 ekor sapi. Ya mudah-mudahan itu bersabarlah. Jadi kalau bapak punya kelompok yang tidak perlu tersentuh tubuh yang lain terbatas 6, segera sampaikan ke Dinas Perikanan bahwa harus ada kelompok yang butuh sapi. Nah, nanti lewat itu program lewat Dinas Peternakan, ya Pak Nurullah. Ya. Jadi insyaallah
Semakin hari diharapkan semakin berkembang peternakan sapi di Kabupaten Jaya ini. Yang layak jual kita jual ke Kalimantan, malah permintaan daging sapi sekarang itu semakin hari semakin meningkat. Jangan tidak usah berpikir kita di Jepang itu harga sapi 1 ekor bisa sampai 3 miliar. Tapi sapi apa dulu? Masih. Tapi itu memang dagingnya bukan untuk makan. Jadi makan dan betul-betul di sapi dipelihara sampai saya juga bingungnya kalau sampai sapi diurut, apa ada diurut saja kerjanya. Jadi tidak apa namanya, memang khusus untuk makan dan setelah dagingnya dipotong dagingnya memang tidak ada seratnya karena selalu di depan. Ya ini persoalan kemiskinan kerjasama untuk semua. Ya, kalau berdiri sendiri tidak akan jalan apa. Jadi itu tonji ini hari dibaca mentok kalau tidak ada kerjasama apa. Ya, semua harus bergerak. Semua komponen masyarakat kita harus bergerak. Ya, kalau sampai misalnya masyarakat kita dan miskin itu menjadi perhatian kita semua. Kegotong royongan itu perlu kita tumbuhkan, kembangkan di tengah-tengah, apalagi tradisi kita kearifan lokal kita, namanya kearifan lokal itu. Apa yang tumbuh berkembang di masyarakat itu kita pelihara, utamanya gotong royong. Gotong royong ini khususnya di kota, nah pamuran ini abdi. Itu pernah. Mau maaf, waktu saya masih luka di Balamita, saya pernah luka. Itu gotong royong masyarakat di Bang. Tumbuh dan berkembang. Karena kesibukan masing-masing mengendali. Nah, kalau kalau katakan ada dinas kebersihan, dinas lingkungan ini yang mengurusi masalah kebersihan, peranan masyarakat itu makin berkurang. Malah kalau kebersihan ini jalan, kumpul sampah di depan rumahnya, tetap nggak ada kaitan. Nah, itu pergeseran itu segera kita tinggalkan. Kepedulian kita kepada lingkungan kita, sekeliling kita perlu kita tunjukkan kembali. Jangan terjadi semacam ini. Namanya kalau orang masyarakat kita yang di perubahan ini yang kurang berkembang, mari kita bersama-sama karena intervensi pemerintah, peranan pemerintah dalam ini, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, betul-betul bersiap. Kalau tidak, mau kemana ini negeri ini? Nanti kita tinggal ke tapak-tapak sejarah yang kurang bagus bahwa untuk Narorio menjadi pada BDM. Nah itu kita jangan sampai ada kata-kata begitu lagi. Kenapa saya sempatkan diri ke sini? Ini hanya kepedulian kita tempatkan diri berpikir untuk rakyat. Kalau tidak, karena ada kegiatannya Pak Camat, Pak Lurah juga, saya juga ada kegiatan lebih penting. Tapi saya tempatkan ya, semoga Pak Camat nanti lain kali dengan Pak Lurah hadirilah hal semacam ini, karena ini adalah diharapkan ada masukan, ada harapan dari masyarakat kita. Bagaimana kita kalau hanya duduk di kantor, tidak ada komunikasi dengan rakyat, kita tidak tahu permasalahannya apa. Karena yang tahu persoalan kemiskinan ini ada di kelurahan. Dia berikan informasi, kita bicara, terbuka ruang untuk bicara, bahwa barangkali sih baru kelompok di hadapan nanti ada kelompok-kelompok tambahan. Tidak tertutup kemungkinan, jangan hanya terbatas barangan kelompok. Satu kelompok barangkali 10 orang ya, 10 orang dan 10 ekor sapi, tapi betina. Ya itu diharapkan kembang, jangan dijual. Kalau balik dia kan, balik dia pola mabaineng ya.
capek dengan kaya. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Intervensi ini, apalagi nasi ini bersama dengan pemerintah, Jawa Dinas Sosial, tentu akan mengantar bapak-bapak sebentar ini bisa berkembang. Jadi memang persoalan pemeliharaan sapi itu banyak hal yang perlu kita, utamanya pakannya, raja dan sebagainya. Hanya pernah ada lagi, makoya sapi. Jadi makoya kita kira dari Indah. Diharapkan ini berproduksi. Dan lagi kadang-kadang bahwa insya Allah mudah-mudahan yang belum terkena program ini tolong sampaikan ke perikanan. Nanti setelah itu sampaikan ke saya supaya perikanan ini saya kasih tahu kalau memang bercalon kalau ada bapak punya proposal sebentar berikan kepada di perikanan dan peternakan. Nanti juga tembusannya disampaikan ke saya supaya saya bisa mengingatkan Rani tahu. Jadi mulai sekarang barangkali juga kelompok yang belum mendapatkan jatah ini silakan sampaikan kalau segera kita akan hantarlah. Semoga tapi dia belum habis. Tidak baik karena itu tapi belum datang. Tapi saya dengar sudah banyak kelompok yang mendaftar. Ya, sudah banyak kelompok yang katanya Pak Amino sudah banyak yang mendaftar proposal. Jadi harapan kita semua bahwa diharapkan lagi ini berkembang. Jadi itu makanya potensi kita. Potensi kita peringatan, pertanian, perkebunan, perikanan itu saja yang ada di sini. Potensi yang lain belum terdapat. Kalau sekarang ini yang mulai naik adalah potensi usaha. Tapi kalau potensi pertambangan kita mau sudah batu bara misalnya di pondok ini yang sekian tahun itu belum bisa dijual, tidak ada yang beli. Jadi pokoknya itu potensi yang bisa dikembangkan hanya sektor-sektor ini. Kalau itu pemerintah masuk di sini untuk memacu supaya itu bertumbuh dan berkembang. Kalau tidak, ayo masalah alam. Karena kita sehingga ini bukan wilayah tambang, ya. Beda dengan Maros, Pangkep, mereka punya pendapatan. Beda tambang, semen, apalagi seperti misalnya Banaja, Balikpapan, jauh lebih berkembang dari kita karena kita punya pendapatan saja asli daerah kita hanya 103 miliar. Mau apa Tuhan miliar? Sementara orang di sana di Padang itu pendapatannya itu pendapatan asli daerahnya itu sudah 1,6 triliun pendapatan asli daerah dari tambang. Kita tidak ada. Kalau kita punya uang 1,6 triliun, barangkali kalau kita beli sapi dari Makassar kita berbaris sampai Illinois, baku sambung tanah, bisa. Tapi negara kita ini. Jadi oleh itu kita harus bersabar dan berupaya sendiri agar menangkap peluang ini, kita tangkap peluang pengembangan sapi ini supaya betul-betul serius kita tangani. Dan setengah-tengah kalau macam itu kasus kurang dan kalau mau berubah tidak akan berubah kalau bukan bapak sendiri yang berubah. Ayat juga kita baik. Jangan sampai